Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Insinyur Asyikin Mukhtar, MSc, MIDN 0917116501 sebagai dosen tetap Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur, Makassar, TMT, 24 April tahun 2000. Baiklah, saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur, yaitu mata kuliah silvikultur. Dengan kode mata kuliah 3PH 305 yang diajarkan pada semester ganjil atau semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah silvikultur merupakan mata kuliah yang membahas tentang pemeliharaan hutan. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa di dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan hutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yaitu membahas tentang pemahaman terhadap pengolahan pemanfaatan hasil hutan serta mampu menerapkan praktek-praktek silvikultur pada hutan alam, hutan tanaman, dan hutan masyarakat. Tujuan instruksional mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan. Setelah mengikuti mata kuliah silvikultur ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan penerapan pengelolaan hutan lestari, mampu menerapkan prinsip-prinsip silvikultur, teknik permudaan dan pemeliharaan hutan, serta mampu menganalisis teknik perawatan, penjarangan, dan pemeliharaan tegakan hutan. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajarkan mata kuliah silvikultur dalam Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur, saya mengkombinasikan berbagai macam metode, diantaranya adalah metode ceramah, metode sumbang saran, diskusi, serta praktik lapang. Dengan harapan bahwa mahasiswa nantinya akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan yang diajarkan. Jadi di sini saya mengkombinasikan beberapa metode dalam pengajaran mata kuliah ini. Adapun pada pertemuan awal atau pertemuan pertama, saya menjelaskan kontrak belajar. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kesepakatan terkait kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi, sikap atau attitude dalam kelas. Tugas mata kuliah dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan makalah-makalah yang nantinya dapat menjadi literatur bagi mahasiswa itu sendiri dan menjadi literatur bagi dosen pengampu mata kuliah. Kemudian dalam perkuliahan digunakan juga metode tanya jawab yang interaktif serta ujian pada tengah semester dan di akhir semester yang diadakan sesuai dengan jadwal kalender akademik Fakultas Pertanian, bisa dalam bentuk esai dan bisa dalam bentuk evaluasi lainnya. Capaian pembelajaran oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah, aspek yang akan dinilai antara lain: 1. Penilaian kehadiran sebesar 20%, keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi sebesar 15%, penilaian sikap atau attitude mahasiswa sebesar 15%, tugas mata kuliah sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Nah, untuk lebih memperjelas materi silvikultur ini, silahkan simak video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan. Pada hari ini kita akan belajar
materi mata kuliah silvicultur, di mana pada materi silvicultur ini yang sudah diajarkan pada minggu yang lama tentang silvicultur dan sistem silvicultur. Baik, mungkin perlu dijelaskan sebelum merangkai bicara tentang apa sebetulnya silvicultur. Silvicultur itu adalah ilmu merawat hutan, ilmu dan seni di dalam memelihara hutan. Jadi kalau misalkan hutan kita hendak menghasilkan kualitas kayu yang baik, maka perlakuan silvicultur yang kita berikan adalah memelihara hutan dengan cara menyemaikan sebelum ditanam, kemudian membibitkan, kemudian bibit dipelihara sesungguhnya sampai umur 3 bulan, hingga kemudian layak teknis untuk ditanam di lapangan. Kemudian tumbuh dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sampai dengan tahun 30 tahun. Oleh karena itu, maka hutan kita harus dikelola dengan cara sistematis, karena output pengelolaan hutan itu sendiri adalah menghasilkan kualitas kayu yang baik. Karena dengan perlakuan silvicultur yang kita berikan kepada pohon, di mana pohon itu akan tumbuh bercabang banyak, lantas kemudian kita memberikan perlakuan dengan cara menghilangkan semua cabang yang tumbuh dengan hasil yang diharapkan adalah pohon itu tumbuh lurus, silindris, kemudian karena outputnya kita mengharapkan kualitas kayu yang baik. Maka hasil dari pemberian perlakuan silvicultur terhadap pengelolaan hutan kita adalah kualitas kayu yang baik. Oleh karena itu, di dalam pengelolaan hutan kita, dalam hal menghasilkan kualitas atau produktivitas hutan yang begitu maksimal nantinya yang diharapkan, maka perlu dilakukan sistem silvicultur. Apa itu sistem silvicultur? Sistem silvicultur itu adalah perpaduan antara karakteristik kegiatan hasil yang diperoleh dari pengelolaan hutan itu sendiri. Atau dengan kata lain, untuk memanen hutan itu, memanen pohon itu, maka ada suatu sistem atau cara yang digunakan untuk memanen, sehingga panenan kita untuk menghasilkan kayu itu dengan hasil produksi yang maksimal itu dapat diperoleh dengan nilai niaga yang tinggi. Nilai niaga yang tinggi itu adalah nilai yang dihasilkan dari hutan dijual. Karena output pengelolaan hutan kita adalah hasil yang diharapkan dari kualitas. Jepang itu sangat suka kayu Indonesia. Kenapa? Karena sistem silvicultur yang kita berikan, sistem silvicultur yang kita pakai untuk memanen hutan kita itu sedemikian baik. Karena hanya di Indonesia kita dikenal dengan sistem silvicultur, antara lain adalah sistem pilih tanam Indonesia, tebang selektif. Tebang pilih tanam Indonesia itu diterapkan pada hutan alam. Ya, kenapa dia harus diterapkan pada hutan alam? Karena hutan alam itu tumbuhnya secara alami, tidak ditanam secara buatan, sehingga banyak tumbuh vegetasi hutan dengan sesuatu yang berbeda dengan komposisi jenis yang melimpah, sehingga kemudian ada hutan yang umumnya tidak seragam dan tinggi juga tidak seragam, sehingga kemudian hutan yang demikian seperti itu perlu dipelihara, dijaga komposisi jenis yang melimpah itu, kemudian suku pohon yang perlu juga
Oleh karena itu, sistem silvikultur yang kita terapkan ini harus berjalan dengan baik, karena sistem tebang pilih tanam Indonesia atau tebang selektif tanah hutan yang sudah masuk tebang itu harus ditebang, karena kita tahu bahwa pertumbuhan pohon di hutan itu ada batas maksimalnya, ada batas limaksnya. Pada awal pertumbuhan itu pelan, kemudian tinggi, cepat, kemudian pada klimaks dia akan tumbuh dengan gerak yang menurun. Dan di sini nantinya setelah sampai masa tebang itu akan mati alami kalau tidak ditebang. Jadi setelah kita tebang, pohon yang kita sudah ambil dengan sistem silvikultur TPD itu kita akan menanam kembali. Jadi pohon yang kita tebang kemudian kita tanam kembali pada area yang sama dengan jenis yang sama, tempat yang sama. Kemudian pengaturan blok-blok tebangan ini mulai dari blok pertama, kedua, ketiga sampai dengan 30 tahun lamanya, karena satu daun itu 30 tahun dalam memanen tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai dengan tahun selanjutnya sampai dengan 30 tahun, karena daun itu sampai dengan 30 tahun lamanya. Memanen tahun pertama, kedua, ketiga sampai dengan tahun ke-30. Kemudian pohon atau tanaman yang kita ganti dari yang sudah tebang ini, kita mulai menanam dengan umur yang masih muda, 2 bulan itu umurnya baru tidak 1 tahun. Blok berikutnya kita tanami tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai dengan tahun ke-30 itu diharapkan pertumbuhan diameter pohon itu adalah 30 cm, karena perkembangan diameter pohon per tahun itu diasumsikan 1 cm, sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa pohon yang kita tanam pada tahun pertama itu berumur 1 tahun, pohon yang berikut berumur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dengan 30 tahun. Berarti diameter pohon pada tahun ke-30 adalah 30 tahun. Masa tebang pohon itu adalah 30 tahun. Pohon nanti setelah masa tebang 30 tahun harus kita tebang. Oleh karena itulah yang disebutkan dengan sistem silvikultur dengan metode DPTI, tebang pilih tanam Indonesia, menebang kemudian mengganti, menebang mengganti. Beda halnya dengan sistem silvikultur yang diterapkan di negara lain, misalnya Malaysia. Di sana itu di Malaysia tidak dikenal dengan tebang pilih tanam Indonesia, tetapi sistem silvikulturnya mengenal dengan sistem tebas. Tebas itu maksudnya hanya menebang pohon yang rendah dan tidak menebang semua pohon. Nah itu sistem di Malaysia, lain lagi dengan sistem di negara lain. Hanya di Indonesia kita memiliki sistem tebang pilih tanam Indonesia karena kondisi alam yang berbeda dengan kondisi alam yang di negara lain. Ya, kita lanjut materi ini. Setelah kita menjelaskan dari sistem silvikultur, kemudian sistem silvikultur, maka kita melangkah kepada materi berikutnya, yaitu pemilihan sistem silvikultur. Apa itu? Pemilihan pertama adalah pertimbangan ekologi. Mengapa harus ada pertimbangan ekologi? Karena hutan itu ketika hendak dipanen, hendak ditebang, itu otomatis kondisi lingkungan di tempat itu akan berubah dengan kondisi di tempat lain. Yang tadinya pohon itu berada di tempat, kemudian ditebang, pohonnya berubah dan bisa berbeda kondisinya di tempat ini dengan tempat lain. Sehingga kemudian pertimbangan ekologi itu, bagaimana hutan itu ditebang, dipungut tanpa banyak merusak lahan sebelahnya.
lahan sekitar. Selalu kita mempertimbangkan tentang memperoleh nilai ekonomi pohon itu, tetapi kita tetap menjaga nilai ekologi dari lingkungan itu. Jadi tidak merusak lingkungan ketika kita melakukan penebangan pohon. Sehingga perlu betul-betul kita perhatikan, mempertimbangkan terkait dengan faktor ekologi itu sendiri. Yang kedua adalah pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi perlu diperhatikan bahwa ketika hendak menebang pohon, apakah dengan pohon yang berkualitas tinggi yang bisa akan tumbuh ini memiliki nilai ekonomi? Karena kalau misalnya nilai ekonomi tidak begitu bagus, buat apa dilakukan penebangan? Karena tujuan daripada pengelolaan hutan adalah menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi tanpa merusak nilai ekologinya, ya, tanpa merusak nilai ekonominya. Nah, nilai ekonomi hutan atau nilai ekonomi pohon yang ditebang itu yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, bagaimana menghasilkan nilai ekonomi adalah dengan memperlakukan pohon itu sendiri, merawat, memelihara, memangkas, bahkan melakukan penjarahan. Kenapa dilakukan penjarahan? Karena pohon yang tumbuhnya itu mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Karena sangat sempit atau tumbuh yang tercipta pada pohon yang rapat, yang tanamnya itu tidak memungkinkan untuk tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga pohon-pohon yang tumbuhnya rapat itu harus dilakukan penjarahan dengan cara menebang pohon yang teranak. Kalau di awalnya pohon itu kita tanam dengan jarak tanam 3 meter kali 3 meter, kemudian nanti pada umur 12 tahun pohon itu dijarah dengan cara membangun dengannya. Nah, hasil dari penjarahan itu menghasilkan jarak tanam 6 kali 6. Nah, pada saat penjarahan dilakukan kemudian itu berkembang pohon itu dengan jarak tanam yang 6 kali 6, dapat tercipta ruang tumbuh yang lebih bagus. Sebagaimana layaknya di dalam suatu ruangan yang sempit, banyak orang di dalamnya akan bersesak. Tetapi kalau ruangan ini misalkan luas, tetapi orang yang di dalam sedikit, maka akan tercipta ruang yang optimum. Sama halnya dengan pohon yang tumbuhnya rapat, itu sudah mungkin dapat minerali, sehingga dapat tercipta tumbuh dengan baik, dengan harapan bahwa pohon itu akan tumbuh dengan baik, dengan kualitas kayu yang baik. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan hutan itu adalah menghasilkan kayu. Beda dengan produk pertanian, beda dengan produk perkebunan. Perkebunan itu produknya adalah buah. Jadi dia tidak pusing dengan banyak cabang. Semakin banyak cabang, semakin banyak buah, semakin bagus. Di hutan, pohon tidak. Pohon itu harus sedapat mungkin batangnya lurus, simetris, tidak banyak cabang. Nah, itulah kualitas kayu yang terbaik dengan menciptakan kualitas batang dengan perlakuan seperti tadi, ya, dengan perlakuan untuk kita terapkan pada hutan alam maupun hutan tanaman dengan tujuan untuk menciptakan kualitas baik, kualitas pohon yang baik. Kemudian yang berikut adalah pertimbangan sosial. Ya, pertimbangan sosial perlu diperhatikan karena apabila keadaan masyarakat di sekitar hutan itu seharusnya dapat menikmati manfaat hutan yang ada di sekitar masyarakat, ya. Namun ketika dilakukan penebangan di hutan
di hutan sekitar masyarakat kemudian ada kendala-kendala yang ditimbulkan dari keadaan sosial ekonomi masyarakat. Katakanlah bahwa hutan yang akan ditebang itu mungkin ada sedikit manfaat yang didapat oleh masyarakat, tetapi karena pengelolaan hutan atau pohon yang akan ditebang itu tidak diberikan juga kepada masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial yang saling konflik. Ingat bahwa masyarakat itu adalah harus memiliki kondisi masyarakat itu harus sejahtera dengan menghasilkan menikmati hasil kayu yang dari hutan. Tetapi ketika pengelolaan hutan itu masyarakat sekitar tidak dilibatkan, maka akan tercipta kondisi sosial yang konflik. Ya, kenapa? Karena banyak pekerjaan yang didatangkan dari luar, bukan dari masyarakat itu sendiri untuk direkrut menjadi tenaga kerja di dalam melakukan penanaman pohon, tetapi direkrut dari luar, sehingga kecemburuan sosial dari masyarakat ini bisa terjadi. Dan melihat kondisi seperti itu tidak mempengaruhi pengelolaan kita. Sampai sini penjelasan saya. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan oleh siapa? Maimuna? Ya, Maimuna. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah dampak bila tidak menerapkan sistem silvicultur? Baik sekali pertanyaan dari Maimuna ya. Memperhatikan tadi apa yang dijelaskan bahwa hutan kita di Indonesia ini adalah hutan primer yang perlu dikelola dengan baik. Jadi hutan yang berada pada kawasan hutan produksi. Pada hutan produksi itu harus ada sistem silvicultur atau cara untuk memanen hutan. Cara untuk memanen hutan itu adalah metode yang diterapkan untuk menghasilkan pohon yang ditebang dengan harapan bahwa tidak merusak banyak di sekelilingnya. Karena kita tahu bahwa ketika hutan itu atau pohon itu ditebang, pada saat ditebang itu kan berbahaya menerpa beberapa pohon di antaranya, sehingga pohonnya itu rusak. Dengan sistem silvicultur yang diterapkan itu adalah pola penebangan yang diatur, ya, mulai dari di hutan alam yang kita terapkan pola penebangan, mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai dengan tahun ke-30. Dalam satu siklus tebang harus dilakukan itu, karena kalau tidak dilakukan, maka dari awal penjelasan tadi dikatakan bahwa pohon itu tumbuhnya dari awal mulai pelan kemudian cepat sampai dengan umur klimaks. Pada umur klimaks itu disebut dengan masa tebang pohon. Pada saat itu harus tebang, harus dipanen, dan kalau tidak dipanen dia akan turun grafiknya sampai dia mati alami. Jadi apakah dampak ketika tidak dilakukan sistem silvicultur itu pada hutan produksi? Dampaknya adalah kita tidak memanen, artinya kita tidak mendapatkan nilai ekonomi dan membiarkan pohon itu di hutan mati alami, ya, karena sistem silvicultur itu adalah alat untuk memanen. Ya, sama halnya ketika kita menanam padi dari umur awal sampai dengan 3 bulan, kalau pada umur 3 bulan sudah masak, lantas tidak dipanen, apa kira-kira dampaknya? Kita tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan ekonomi, dan padi itu akan dikonsumsi oleh buruh. Sama dengan ini, pohon yang tumbuh bagus dari awal sampai dengan klimaks. Dengan klimaks itu adalah pohon yang masak tebang. Masak tebang adalah dengan diameter 30 cm ke atas, 50 cm ke atas. Pohon yang berdiameter 50 cm ke atas ini adalah pohon-pohon yang sudah masak tebang. Nah, pada saat masak tebang, ketika itu kita tidak panen, maka geraknya akan turun dan terus pohon itu akan mati alami. Nah, itu dampaknya. Kalau kita
tidak menerapkan sistem civil kultur itu sendiri. Ya, ya, saya kira begitu. Baik, dan yang lainnya mungkin barangkali kita akan selesai. Cukup sekian dengan hadirnya mahasiswa ini betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan dan mengharapkan nanti pertemuan berikutnya akan lebih semangat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.